Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Wali Santri, Bapak Ibu guru yang hadir di pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Mohon semuanya untuk on kamera agar kita bisa bertatap wajah walaupun di dunia maya. Dan semoga hari ini menjadi hari yang membanggakan bagi kita semua karena kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, yang kami hormati tentu saja Bapak Najib dan Bapak Zaki dari Bintang Pelajar, Ibu Kepala Madrasah beserta tim, serta wali kelas 12, dan yang kami banggakan orang tua dari kelas 12 IPA, IPS, dan MAPK. Terima kasih untuk kehadirannya, dan hari ini kita akan mendengarkan laporan hasil tryout anak-anak kita selama minggu-minggu kemarin yang sudah dilakukan. Semoga dengan mengetahui awal hasil tryout ini kita bisa bersama-sama mendampingi anak-anak kita agar nantinya memperoleh apa yang ia cita-citakan dan tentu saja orang tua banggakan. Terima kasih. Mari kita sama-sama buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu karena kita memang sudah mundur kurang lebih 10 menit sambil menunggu orang tua yang belum join, mungkin masih ada kesibukan dan insya Allah mereka akan menyempatkan waktu untuk join mendengarkan laporan dari Bintang Pelajar. Acara yang pertama pembukaan sudah kita lakukan dengan baca basmalah, kemudian kita lanjutkan pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Rizwan Aditya, Santri MAPK, dan lanjut dengan sari tilawah oleh Ananda Faiz, santri dari kelas 12 IPA. Waktu dan tempat kami silakan, Nak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا Sadaqallahul azim. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah, yang hal ini akan disampaikan langsung Ibu Ira Asmara SPD MM. Waktu kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat seluruh Dewan Guru, para wali kelas, dan juga rekan kerja saya di MA Alhamidiyah yang hari ini turut hadir. Ada Bu Siti Andriani, kemudian Ustadz Yunus, dan ada para wali kelas, ada juga guru BK Pak Kiki, kemudian yang terhormat juga tim dari bintang pelajar. Hari ini ada Pak Nazib dan juga Pak Zaki. Selamat pagi. Dan juga di sini yang saya banggakan, yang selalu saya doakan, seluruh wali santri kelas 12 dari mulai kelas IPA, IPS, dan juga kelas MAPK. Alhamdulillah, satu keberkahan untuk MA Alhamidiyah hari ini kami bisa terus menyampaikan apa saja yang sudah menjadi pembelajaran para santri di hari ini. Dan alhamdulillah tadi juga tim dari guru yang hari ini mendapatkan tugas untuk piket sudah men-share foto-fotonya. Mungkin nanti akan coba saya share ya setelah saya melaksanakan tugas sekarang. Nanti bisa Bapak Ibu lihat keseriusan para santri untuk tetap belajar, dan pada saat ini seluruh santri tengah melaksanakan kegiatan ujian madrasah hingga nanti tanggal 25 Maret 2022. Teriring sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, kerabat, sahabat, dan umatnya hingga yaumil akhir, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menerima syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu para wali santri yang hari ini hadir dalam Zoom, atas nama MA Alhamidiyah kami mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya, untuk semangatnya agar terus bisa menemani putra-putrinya belajar, dan tentu saja satu langkah lagi akan segera ditapaki oleh para santri, di mana santri kemungkinan setelah mereka melaksanakan kegiatan ujian, mereka juga masih ada beberapa kegiatan yang akan dituntaskan di madrasah, tentu saja masih terkait dengan persiapan untuk nilai-nilai dan juga ketuntasan dari pembelajaran. Kemudian nanti setelah itu para santri tentu harus melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, yaitu ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan para santri yang kemarin daftar di SNPTN nanti di tanggal 28 Maret ya pembukaannya, mudah-mudahan mendapatkan kabar baik. Begitu juga para santri yang mengikuti undangan dari Universitas Indonesia itu juga bisa mendapatkan hasil yang baik. Dan yang kemarin juga ikut melaksanakan adalah dari UIN Jakarta. Mudah-mudahan para santri juga berhasil dengan baik. Nah, Bapak Ibu, untuk pelaporan TO yang pertama sudah kita laksanakan di beberapa pekan yang lalu, dan hari ini kita akan melaksanakan pelaporan untuk TO bagian 2 dan 3. Alhamdulillah kami dari madrasah sudah mendapatkan laporan dari bintang pelajar secara rinci dan detail per santri. Namun kemarin juga kami juga mendapatkan laporan ada beberapa laporan hasil TO yang gagal dikirim karena emailnya tidak masuk atau emailnya salah. Nah, tentu saja pada kesempatan ini sebenarnya kami berharap seluruh wali santri bisa hadir sehingga mungkin nanti
untuk email bisa kami update lagi melalui daftar hadir hari ini. Sehingga apapun yang kami kirim baik itu melalui email maupun juga melalui WA grup wali santri itu bisa disampaikan dengan baik. Nah, Bapak Ibu juga boleh menginformasikan jika ada para wali santri yang belum bergabung dengan WA grup wali santri, tentu nanti tolong sampaikan informasinya, kemudian juga nanti nomor teleponnya bisa dikirim ke para wali kelas untuk nanti kita masukkan ke dalam WA grup wali santri. Tentu saja kami bertujuan agar semua informasi yang cepat dan akurat bisa langsung diterima oleh para wali santri. Di saat-saat seperti ini tentu banyak hal yang perlu diperbaharui, baik itu info dari madrasah maupun juga info dari kedinasan maupun juga info-info lain yang terkait dengan dunia perguruan tinggi. Dewan Guru dan seluruh pendidik dari MA Al-Hamidiyah akan terus mensupport dengan hati, dengan ketulusan agar para santri kita bisa berhasil dengan baik. Dan di tahun ini yang menjadi catatan kami adalah ternyata dari para santri ini masih banyak yang memang perlu kita ingatkan ketika belajar, masih perlu kita kuatkan semangatnya agar bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu maupun juga mengerjakan tugas-tugas dan hasil ujian. Nah, untuk itu juga pada kesempatan ini kami juga mohon bantuan kepada seluruh wali santri agar sama-sama kita juga mendorong bagaimana para santri ini bisa terus bersemangat dan tentu saja berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu adalah sebagai petunjuk bahwa Bapak Ibu betul-betul serius memintakan kehadiran Allah dalam setiap jejak mengasuh ataupun juga mendidik putra-putrinya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, keberkahan, serta limpahan rizki yang datang dari berbagai penjuru. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira. Selanjutnya adalah laporan tryout dari bintang pelajar yang mana akan diwakilkan oleh Bapak Najib ataupun dengan Bapak Zaki. Waktu kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar, Ibu? Terdengar, Pak. Sangat terdengar. Ya. Baik. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah MA Al-Hamidiyah Bu Ira Asmara beserta jajarannya, dan yang kami hormati juga pengurus Yayasan MA Al-Hamidiyah, dan juga yang sangat kami hormati wali santri kelas 12 yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan ya dalam kondisi seperti ini. Mudah-mudahan Allah kuatkan diri kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita kesempatan untuk beribadah yang dalam waktu dekat ini kita akan menghadapi bulan Ramadan ya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, izinkan saya share screen ya untuk sharing terkait informasi atau kegiatan laporan yang kita laksanakan. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Terlihat Pak, terlihat. Oke, baik. Hari ini insya Allah akan kami paparkan beberapa poin tentang kegiatan atau evaluasi ya dari kegiatan tryout kedua dan tryout yang ketiga. Tadi di forum chat Pak Zaki sudah men-share link untuk bisa mendownload ya hasil tryout. Jadi Bapak dan Ibu kalau kemarin ada yang belum mendapatkan email, silahkan diklik link yang ada di forum chat, itu nanti ada terlihat
folder-folder gitu ya, folder tes diagnostik, kemudian TO1, TO2. Untuk TO3 hasil secara laporannya masih dalam proses ya, karena kemarin sampai dengan tanggal 15 Februari itu masih ada yang menyusul mengerjakan. Jadi ada siswa yang masih mengerjakan sampai tanggal 15. Jadi kita masih beri kesempatan. Jadi sehingga dalam proses pembuatan laporannya untuk yang bentuk cetak gitu ya, yang soft copy PDF-nya itu belum terkirim. Nanti insya Allah kita akan masukkan ke dalam link yang sama ya. Jadi Bapak Ibu semua. Nah, untuk tryout 2 sudah ada semua, tryout 1, tryout 2. Jadi kalau bagi yang belum dapat gitu silakan bisa diakses di link yang sudah di-share tadi. Adapun mengenai laporan hari ini tetap akan saya sampaikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan terbagi 2 termin ya. Yang pertama termin saya ini menginformasikan terkait dengan kegiatan-kegiatan. Nanti termin kedua ya oleh Pak Zaki ini berkaitan dengan pemilihan program studi ya. Pemilihan program studi. Kenapa? Karena dalam waktu dekat ini anak-anak harus sudah mendaftarkan program studi yang dipilihnya ya pada rentang waktu dari tanggal 28 Maret sampai dengan 15 April. Nanti tanggal-tanggal rincinya akan juga kita informasikan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, agenda-agenda yang ingin disampaikan, pertama evaluasi kegiatan tryout 2 dan 3, kemudian proyeksi tryout selanjutnya, analisis subtes yang belum dikuasai, dan rencana aksi perbaikan yang akan kita lakukan untuk meningkatkan nilai skor anak-anak semua. Izinkan poin yang pertama saya sampaikan untuk tryout yang kedua ini kehadirannya 90 siswa, jadi sekitar 98,9% ya. Penelusuran PTN siswa yang memilih di penelusuran PTN sebagai database kita dan untuk juga melihat apakah dalam setiap tryout mereka sudah melampaui nilai tersebut atau belum, masih di angka 87 siswa ya, jadi 95,6%. Nah, terus kemudian, maaf ini harusnya tryout 2 ya. Tryout 2 itu di atas KKM-nya ada 31 siswa, nah, sedangkan tryout yang di bawah KKM masih ada 59 siswa. Kemudian keterangannya adalah kenapa nih nggak ikut gitu ya, ada beberapa nih, satu orang tidak mengikuti seluruh subtes nih, ada satu orang. Nama-namanya siapa? Nama-namanya sudah saya berikan ke sekolah waktu itu dalam kegiatan evaluasi juga ya. Jadi sebelum bertemu dengan ayah bunda semua, kita sudah mengevaluasi ya, dan nama-namanya juga sudah diinformasikan. Kemudian 2 orang tidak melengkapi subtes begitu. Jadi ada yang ikut tryout, tapi entah kenapa nggak menyelesaikan subtes. Gitu. Nggak menyelesaikan subtes. Nah, nanti di tryout 3 ada juga nih. Walaupun memang tryout 3 alhamdulillah kehadirannya 100% nih. Semuanya ikut. Karena saya tunggu sampai tanggal 15 itu, alhamdulillah ada 1 orang yang menyusul dan sudah selesai. Tapi ada yang 1 orang nanti di tryout 3 itu yang tidak melengkapi subtes. Entah alasannya apa begitu ya. Tapi ini tetap kita proses ya. Kemudian yang menarik ya, ada 1 siswa yang mengerjakan tes lebih awal dari jadwal tes yang ditentukan. Nah, ini menarik nih. Tapi ini kemarin dievaluasi, ini anaknya nggak apa-apa, semangat gitu ya. Jadi beberapa subtes sudah dikerjakan ya, subtes di tryout 2 itu kalau nggak salah di tanggal 12 Februari. Nah, itu apa namanya, ada yang sudah mengerjakan di tanggal 11 kalau nggak salah, 11 atau 10 gitu. 10 Februari. Jadi memang kita udah share informasinya dari jauh-jauh hari, ya, kalau nggak salah tanggal 11, karena sistemnya baru upload soal tanggal 11. Dan ada 1 anak yang sudah mengerjakan beberapa subtes. Nah, tadi ada yang penelusuran PTN ini ada siswa atas nama Az-Zahra Fatima, Cahaya Adelia, mungkin ada ayah bundanya ya, yang hadir, ya, Kahla Akila, Riha, Datul, ini belum menentukan penelusuran PTN. Sampai dengan tadi saya cek di responses penelusuran PTN, nama-nama ini belum muncul ya. Apakah memang berencana mengambil ke PTN atau memang
ke arah diniyah atau yang lainnya gitu. Nah, KKM TO2 itu 400 ya. Jadi semakin tryout selanjutnya KKM akan semakin meningkat ya. Kemudian ini 5 terbaik ya, 5 terbaik yang kemudian bisa ayah bunda lihat. Ya, ada Syahrizal Helmi Afandi, ini jurusan IPA ya, di angka 500, ini sudah cukup bagus. Lutfian Nur Ihsani. Nanti kita akan lihat seberapa konsisten apakah orang-orang ini akan tetap ada di tryout berikutnya begitu. Akan ada di tryout berikutnya, misalnya di tryout 3, apakah nama-nama ini muncul lagi. Kalau nama-nama ini konsisten muncul, kemungkinan besar proses pengerjaan tryout mereka ini betul-betul concern bagus begitu ya. Bisa jadi seperti itu karena terlihat konsistensi mereka berada di papan atas gitu. Nah, beberapa nanti akan tergantikan juga ya. Nah, ini di jurusan IPS ya, ada Pramudia Basha, kemudian Rabbani Fikriyah Zakwan gitu ya, Tanaya, kemudian Salma Dinda. Nah, ini sudah bagus, sudah di atas KKM-nya di tryout 2. Walaupun memang kalau kita lihat ayah bunda sekalian, ini ada subtes PBM, ya, PPU Indo, ya, kemudian PK penalaran kuantitatif, pengetahuan kuantitatif, penalaran umum, kemudian bahasa Inggris, begitu ya. Ini terlihat masih ada angka-angka yang kecil gitu ya. Ini masih 300 gitu. Tapi nanti akan didetailkan oleh Pak Zaki begitu ya. Apakah dengan angka ini ya, dengan angka ini walaupun mungkin ada nilai di subtes tertentu yang kecil gitu ya, dia bisa masuk ke PTN atau tidak gitu ya. Karena nanti PTN akan melihat ya subtes mana yang lebih dominan di anak tersebut. Misalkan Syahrizal lebih dominan di PBM misalkan, dan juga fisika gitu ya. Atau ada juga di kuantitatif ya. Nah, nanti formulasi apa yang kemudian cocok peminatannya berdasarkan nilai subtes yang tinggi. Apakah pemilihan Syahrizal ini sudah tepat dengan memilih satu prodi tertentu gitu yang dia pilih dengan skor yang ada. Gitu. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Zaki. Nah, saya lebih kepada skor umum ya Bunda. Nah, nanti juga akan diinformasikan atau kita akan lihat cara membaca atau tambahan informasi mengenai laporan yang diterima. Kemudian kalau wilayah skornya di 500, kira-kira kampus mana saja yang kemudian skornya ini kita bisa masuk di kampus-kampus tersebut. Jadi kalau nanti di bedah saya itu lebih pada klaster kampus. Sedangkan kalau Pak Zaki nanti lebih kepada peminatan. Ya, lebih kepada peminatan dengan skor yang tinggi pada subtes tertentu. Apakah pilihan Syahrizal misalnya, pilihan Lutfian dan seterusnya itu bisa masuk dengan skor peminatan yang di subtesnya itu mereka tinggi di subtes tertentu. Nah, lanjut kita masuk ke clustering ya, clustering siswa. Jadi siswa ini kita clustering ayah bunda sekalian di 3 clustering ya, di 3 clustering, dan masing-masing clustering punya 3 target. Ada target rendah, target sedang, ada target tinggi. Nah, ini sebelumnya juga pernah kita sampaikan ya, harapannya clustering potensi ini bergeser ke kanan semuanya, bergeser ke kanan gitu. Nah, alhamdulillah di waktu kita pertemuan pertama itu kalau ayah bunda masih ingat, ini masih kosong nih. Ini masih kosong nih. Ini masih kosong. Nanti kita lihat di tabelnya. Di potensi unggul ini masih kosong. Tapi alhamdulillah di tryout kedua ini sudah mulai terisi. Sudah mulai terisi. Dan di SPB ini siswa potensi berkembang yang di kolom yang pertama ini jumlahnya sudah mulai berkurang dan berpindah ke SPT ya, siswa potensi tinggi. Begitu. Dan rataannya rata-rata berkumpul di tengah, siswa potensi tinggi. Mudah-mudahan ini terus berkembang baik ya, menuju hasil yang juga optimal.
Nanti akan ada temuan-temuan menarik nih. Nah, apakah benar nih tryoutnya begini gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat temuan-temuan nih menarik nanti. Tapi saya tidak akan buka personal orangnya masing-masing siswa, tapi kita akan lihat secara umum gitu. Kalaupun ada per orang, tapi saya hidden nih, nama ini nggak kelihatan. Karena khawatir nggak ada yang tidak berkenan gitu ya ketika namanya tertampilkan. Makanya saya nanti akan tampilkan fakta-fakta menarik di tryout yang kita laksanakan. Nah, kemudian kalau dari sisi rinciannya seperti ini ya Bunda ya. Pergeseran kalau target kan pasti mereka tidak bergeser ya. Target tidak bergeser. Kalau target rendah tujuannya misalkan ke mana gitu ya, ke kampus tertentu di wilayah luar Jawa misalkan, targetnya rendah gitu. Ini tidak akan bergeser, pasti dia ada di klasternya target rendah. Tapi yang bergeser adalah potensinya, apakah di SPB, SPT naik gitu ya. Dilihat di sini di tes diagnostik dia posisinya secara umum siswa-siswa Al-Media atau santri Al-Media. Ini posisinya di target rendahnya di 28. Nah, kemudian di tryout 1 berkurang nih. Berkurang, bagus nggak? Bagus. Berarti kemungkinan ada 4 orang yang naik. Kemana? Ke atas mungkin di sini. Bisa jadi nih. Naik gitu Bu ya. Jadi 29. Ke sini, ke tryout 2 berkurang lagi gitu ya. 9. Kemungkinan mana naik ke sini gitu ya. Jadi inilah yang kemudian kita patut syukuri. Mudah-mudahan di tryout berikutnya ini gambaran clustering ini progresnya terus meningkat. Ya, kita bisa lihat bahwa SPU ini siswa potensi unggul di awal tes diagnostik tidak ada. Gitu. Di tryout 1 muncul. Di tryout 2, ya, di tryout 2 sudah mulai terisi ya. Ada 4 orang, 5 orang, 1 orang gitu yang ditarget tinggi sudah muncul begitu ya. Nah, keterangannya apa? Ini progresnya baik karena adanya pergeseran jumlah siswa yang potensi berkembang semakin mengecil menuju siswa berpotensi tinggi. Nah, yang perlu dilakukan adalah perlu diidentifikasi personal. Apakah pada dalam pengerjaan tryout ini ya siswa-siswi atau santri-santri itu sungguh-sungguh ya, melakukannya gitu atau hanya asal menjawab. Nah, ini akan ada tindak lanjutnya ya Bunda. Begitu ya. Nanti kita akan lihat nih temuan-temuan yang terjadi. Ini clusteringnya seperti ini. Tadi ya dalam bentuk grafik. Nah, sedangkan tryout 3 ya yang Sabtu kemarin dilaksanakan. Nah, kita lihat di sini ada nama yang sama ini. Lutfian muncul lagi ya. Kemudian Syahrizal muncul lagi. Gitu ya. Kemudian apakah yang di di IPS sama ya? Ini saya nggak tampilkan ya. Nah, nanti mudah-mudahan di evaluasi berikutnya saya akan buatkan ranking turun naiknya biar kelihatan. Nah, kalau tadi kita bahas Lutfian masuk lagi, Syahrizal masuk lagi. Kemudian Faiz Fadilah kalau nggak salah masuk lagi. Nah, Nisrina sempat tidak muncul tapi muncul lagi di tryout 3 gitu ya. Kalau saya Muhammad Panji tadi masuk ya, kita cek dulu ke atas sebentar. Nah, Muhammad Panji ada ya. Nah, tapi jauh hari di tryout ke ini nggak masuk, tryout ketiga masuk. Nah, sedangkan IPS sepertinya berubah semua. IPS sepertinya berubah semua ya. Nggak ada yang masuk ya. Nah, ini menarik nih. Kalau Nayara kalau nggak salah di tryout 1 ada. Nah, di tryout 3 muncul lagi. Nah, ini yang kita ingin membuat anak-anak konsisten dalam setiap tryout yang diikuti begitu ya, baik itu mempersiapkan tryoutnya maupun dalam proses pelaksanaannya. Nah, ini seperti tadi ya tryout 3, alhamdulillah kehadirannya tryout 3 ya, kehadirannya 91 orang 100%. Penelusuran PTN masih belum bergeming ya masih di 87 siswa. Kemudian nanti mungkin kalau ada ayah bundanya yang hadir, ya mungkin bisa menginformasikan kira-kira Azra ini lebih dominan kemana. Cahya dan Kahla, mungkin Rihadatul juga gitu. Kemudian yang di bawah KKM, ini karena KKM makin naik, ya ini terlihat turun. Ya.
Walaupun nilai anak-anak beberapa memang naik, tapi karena KKM-nya naik drastis, ini masih di bawah KKM cukup banyak ya. Dan mudah-mudahan kita drill, karena kemarin pertemuannya baru 2 kali dalam sepekan begitu ya, atau sepekan sekali begitu ya. Nanti pada US ya, atau ujian madrasah ya, ujian madrasah. Ini kita drill lagi nih anak-anak. Mudah-mudahan akan progresnya cukup signifikan gitu. Nah, ini temuan-temuan kami ya, temuan menarik dalam setiap tryout. Ya. Terutama kita ngambil datanya tryout 3 ya. Saya ambil seluruh subtes skolastik ya, dari penalaran umum, pemahaman bacaan, PPU Indo, PPU Inggris, di pengetahuan kuantitatif ya. Total pengerjaan setiap subtes ayah bunda sekalian itu sekitar di angka 23 menit ya, di masing-masing subtes. Jadi penalaran umum itu 23 menit, PBM 23 menit gitu ya. Nah, rataan seluruh siswa, ini saya ambil rataan seluruh siswa untuk mengerjakan PU itu 14 menit 10 detik ya. Nah, kemudian 13 menit. Jadi sebetulnya masih banyak waktu yang tersisa ya. Nah, pertanyaannya apakah memang soalnya mudah gitu atau dalam proses menjawabnya ini yang mungkin perlu ditelusuri lagi. Fisika ya, fisika yang susah sekali ini, kalau bisa dikatakan susah. Ini materinya ini 16 menit 5 detik gitu ya. Sejarah gitu ya 14 menit 18 detik. Nah, izinkan saya nge-share file menarik dari hasil tryout-nya. Masih terlihat ya? Halo? Masih Pak. Masih ya? Excel Bu ya? Sekarang Masih Pak. Ya. Filenya Excel ya? Ya. Oke, ini menarik nih. Contoh misalkan sosiologi lah nih yang saya buka, sosiologi. Siswa sudah mengerjakan. Ini waktu startnya ini dari atas ya, mulai selesai. Ini durasi yang sudah saya kurangkan dari waktu mulai selesai. Nah, durasi paling belakang itu adalah hitungan detik ya Bunda. Hitungan detik ya. Jadi misalkan nih mulainya 10.56. Selesainya 10.57 ya Bunda. Jadi anak ini mengerjakan soal sosiologi ya, sosiologi itu 57 detik gitu, 57 detik. Masya Allah ya, luar biasa. Dan kita lihat nilainya, walaupun memang nilainya 476, ini bukan menandakan pengerjaan dengan proses yang tepat gitu ya. Jadi makanya kita perlu cross check kembali apakah nilai yang didapatkan memang konsisten seperti itu gitu. Nah, ini menarik nih. Ini ada mengerjakan 1 menit begitu ya. 1 menit, 1 menit 23 detik sampai yang paling lama itu ya sesuai durasi. Nah, ini ada nih lebih bahkan. Mungkin sosiologi lebih dari 23 menit ya. Rataannya kita ada yang lebih dari 23 menit. Nah, ini siapa nih? Nah, gitu kan, saya Hayden namanya. Nah, ini temuan-temuan yang menarik yang kita temui. Dan ternyata di mapel lain pun demikian. Kalau kita buka di biologi misalkan saja, ya di biologi. Nah, ini ada yang mengerjakan paling cepat 6 menit. 6 menit. Rata-rata kalau hitungan mapel akademik ya Bunda sekalian, mapel akademik itu masih hitungan menitnya agak lumayan, maksudnya 6 menit, 7 menit, 10 menit begitu ya. Tapi yang sangat riskan itu adalah di soal-soal TPS, soal-soal skolastik. Contoh misalkan di pemahaman bacaan misalkan contoh. Oke. Nah, ini dia. Jadi ada yang mengerjakan dalam waktu 53 detik gitu ya. Dalam waktu 53 detik gitu. Nah, ini skornya segini. Kemudian padahal skolastik adalah salah satu subtes ya, di samping TKA ya, TPS tes potensi skolastik dan TKA tes kemampuan akademik. Maka TPS itu harus skornya biasanya yang lebih tinggi, biasanya dimanfaatkan untuk lebih tinggi.
Tapi saya lihat trennya bahkan TPS ini yang terlihat lebih rendah, gitu. Nah, makanya kita nanti kita optimalkan. Nanti ada beberapa tindak lanjut yang perlu kita lakukan. Oke, gitu temuan-temuan yang kita dapati di setiap tryout-nya. Tapi kita ambil capture-nya dari tryout yang kemarin, yaitu tryout 3. Nah, kemudian proyeksi tryout selanjutnya bagaimana? Nah, tryout selanjutnya ini KKM terus meningkat ya, Ibunda. Nah, jadi tryout kemarin, tryout 3, KKM sudah di atas 500. Nah, nanti selanjutnya KKM tryout 4, 650. Nah, ini kita akan optimalkan nih, ngedrill anak-anak setelah ujian madrasah, ini bisa kita optimalkan. Nah, biar nanti setiap tryout itu ada pergeseran potensi atau pergeseran cluster tadi, siswa potensi berkembang, naik ke potensi tinggi, dan mendekati siswa potensi unggul. Nah, kenapa ini perlu kita lakukan ya? Nilai-nilai tryout ini menjadi acuan atau panduan kita untuk kemudian memberikan arahan kepada ayah bunda atau juga ananda ya, santri-santri MMA Media, karena pada tanggal 23 Maret ya sampai dengan 15 April ini sudah masuk dalam pendaftaran UTBK dan SBMPTN begitu. Jadi sudah mulai pendaftaran UTBK dan SBMPTN. Di dalamnya nanti ada pendaftaran untuk menentukan program studi begitu ya, program studi pilihan. Nah, karenanya kita perlu betul-betul tepat memilih sesuai dengan minat Ananda dan juga sesuai dengan potensi yang Ananda miliki begitu. Jangan sampai nanti karena mungkin tryout-nya prosesnya mungkin belum tepat ya, ada hal-hal yang tadi mungkin Ananda buru-buru mengerjakannya gitu, atau bahkan dalam waktu singkat mengerjakannya. Ini konselor sekolah gitu yang kemudian nanti mendampingi terkait dengan pemilihan program studi ini menjadi kurang tepat mengarahkan Ananda begitu ya, mengarahkan potensinya. Kemudian yang kedua berdasarkan skor yang dimiliki. Nah, ini jalur dan ini waktu-waktu yang penting ya. Nanti pengumuman hasil SNMPTN tanggal 29 Maret, mudah-mudahan yang mendaftar di jalur SNMPTN diterima begitu ya, sehingga bisa bisa lebih optimal lagi. Nah, terus sedangkan analisis subtes yang terkecil dan terbesar yang kita sudah punya datanya juga dari jurusan IPA ini, matematika peminatan atau akademiknya masih rendah begitu ya. Nah, tapi alhamdulillah dari sisi pengetahuan kuantitatifnya cukup baik begitu ya. Karena memang konsep yang beratnya anak-anak masih di matematika yang peminatan. Nah, kemudian sampai di ujung di IPA itu yang bagus di PBM. Sedangkan di IPS memang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan yang IPA ya, tapi yang paling mendasar mereka masih kecil adalah nilai di penalaran umum. Oke. Nah, ayah bunda sekalian, izinkan saya share satu lagi terkait dengan raport yang diberikan. Ini ada salah satu raport atas nama Faiz ya. Nah, kita sudah dapat seizin untuk menyampaikan. Faiz ini ada di skor 400-an berapa ya di atas ya. Ini ada skor, kita bisa lihat grafik perkembangannya 426 ya. Jadi di kami di laporan tryout itu kita mengarahkan potensi PTN-nya berdasarkan skor itu ada pada klaster kampus ya. Ada pada klaster kampus. Jadi kalau misalkan ananda kita atau santri Nema Hamidiah itu dengan skor yang seperti di atas tadi, maka kemungkinan besar bisa masuk ke dalam klaster PTN yang tersedia di sini dengan skor yang passing grade yang tersedia begitu ya. Nah, adapun nanti akan didetailkan dari hasil ini kampus-kampus yang berdasarkan skor total. Nanti sedangkan peminatan bisa lebih detail di konselingnya gitu ya. Apakah memang misalkan di sini yang dekat Jakarta apa ya? Ya ada ya jauh-jauh. Misalnya di Semarang nih ada ilmu lingkungan gitu ya. Nah, apakah ini sesuai dengan peminatannya? Kalau misalkan ternyata kita pilih dengan skor yang ada tadi,
kemudian dipilih peminatannya, oh dia lebih dominan mapel, misalkan kalau ilmu lingkungan itu ke apa namanya, ke kimia misalkan dan biologi misalkan begitu ya. Nah ini bisa kita arahkan, oh ternyata memang Ananda bagus di kimia dan biologi, ya, itu bisa masuk ke kategori peminatan dan berdasarkan skor total kampus. Nah, nanti akan lebih jelas oleh Kak Zaki disampaikan. Oke, saya lanjutkan. Kalau gitu apa dong tindak lanjut kita gitu. Jadi kita nggak bisa melihat keadaan seperti ini kemudian kita nggak perbaiki. Nah, kita akan perbaiki ya Bunda sekalian. Yang pertama mungkin kita lihat dari permasalahan yang ada dalam motivasi siswa yang masih belum optimal dalam mengikuti pembelajaran dan tryout begitu ya. Jadi memang ini perlu dikuatkan kembali ya, kita kuatkan kembali dengan cara apa ya? Salah satunya adalah memastikan siswa mendapatkan konseling personal ya, dengan konselor sekolah mengenai target PTN yang dituju dan upaya perbaikan pada tryout berikutnya. Nah, ini kegiatannya membuat jadwal konseling periodik di sekolah, memberikan sharing informasi mengenai teknik penjurusan siswa dari bimbingan konseling bintang pelajar kepada konselor sekolah, wali kelas, atau pihak yang terkait. Ini kita rencanakan kemarin kita evaluasi dengan Bu Ira dan Bu Rini serta Ustadz Yunus ya. Itu kalau nggak salah di tanggal 26 Bu ya, kalau nggak ada halangan ya. Nah, nanti kita akan bicarakan lagi, mungkin tanggal-tanggalnya perlu kita sepakati lagi. Nah, nanti akan ada pendampingan gitu ya, pendampingan. Karena seluruh laporan setiap anak sudah kita berikan dokumennya ke sekolah ya, dan di setiap wali kelas juga sudah diberikan dokumennya. Jadi sudah bisa melihat kemana sih anak ini akan diarahkan ya, sesuai dengan minat dan juga sesuai dengan potensi dari tryout yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, beberapa nilai siswa tidak konsisten dalam progres nilai tryout. Ya, rencananya kita akan memastikan seluruh siswa ini mengerjakan tryout secara sungguh-sungguh agar hasil tryout yang ada mewakili progres sebenarnya dari kemampuan siswa. Gitu. Nah, apa yang dilakukan? Ya, nanti mungkin bersamaan dengan melakukan konseling dengan pihak konselor sekolah begitu ya, ini melakukan wawancara atau memberikan angket isian mengenai proses tryout yang dilaksanakan gitu. Apakah mereka benar-benar mengerjakannya atau asal begitu ya, jadi hasilnya juga tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dari saya itu mungkin termin pertama, kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilakan, nanti sebelum akan disampaikan berikutnya lebih detail mengenai penjurusan oleh Pak Zaki ya. Mungkin itu Bu dari saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan dibuka 3 orang untuk termin pertama sebelum kita lanjutkan arahan atau informasi lebih lanjut dari Pak Zaki. Monggo silahkan. Boleh dengan raise hand atau langsung boleh, monggo. Silakan Bapak Ibu. Atau akan menunggu informasi dari Pak Zaki dahulu, baru nanti Bapak Ibu bertanya mungkin ya, biar lengkap ya. Baik Pak Zaki, disilakan. Baik, terima kasih. Tapi sudah ada yang sudah ada yang Bu Ella, ya. Setelah itu baik Ibu Ella, dipersilakan Ibu Ella, tolong disebutkan wali santrinya siapa, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya wali murid dari Kahla Akilah Darel 12 MAPK. Ibu, di situ ada nama anak saya yang apa tadi saya lupa deh. Yang belum ada gitu loh laporannya. Penelusurannya gitu. Iya. Iya. Iya, Bu. Ya, itu masalah minat itu juga tadi di kelompok apa sebaiknya tuh anaknya kemana gitu loh berdasarkan dari nilai-nilai dari bintang pelajar ini. Jadi mungkin mohon juga dari Bapak Ibu
untuk supaya anak-anak itu memilih itu benar-benar sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan yang tersedia gitu loh, kursi yang tersedia gitu. Itu aja Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung boleh dijawab Pak Najib? Iya boleh Bu. Tapi mohon izin Bu, kira-kira Ibu lebih cenderung Kahla ini ke mana Bu? Mungkin kan terlihat ya kesehariannya gitu ya. Putus lagi. Ya, terdengar Pak Bu, terdengar. Terdengar Bu, silakan Bu. Iya, putus Pak suaranya Pak. Kebetulan lagi di jalan Pak. Oh gitu. Iya iya. Iya cenderung ke mana Bu? Kalau Ibu lihat Kahla itu sebetulnya potensinya. Apakah ke sosial atau ke apa? Kalau dia itu kan untuk SNPTN itu dia milihnya ilmu hukum dan sosiologi Pak. Karena kan di jalur SNPTN kan memang adanya itu untuk jurusan MAK. Kemudian kalau di jalur SPAN dia itu milihnya itu apa fikih hukum keluarga sama pidana Islam. Memang dia Kak gitu loh. Ya. Nah cuma sangat harapnya itu dapatnya jalur SPAN gitu. Nah tapi untuk kan saya udah bilang juga untuk jalur apakah SNPTN atau SPAN itu kamu harus lihat berapa minat tahun lalu, berapa daya tampungnya, ada peluang nggak di sana gitu loh. Tapi yang pasti juga konsultasi sama guru, ini misalnya tentang mata pelajarannya apa aja, nanti ke depannya seperti apa, mau bisa kerja di mana gitu loh Pak. Itu disampaikan ke anaknya seperti itu Pak. Gitu. Oke. Baik Ibu, baik. Nanti dibedah sama Kak Zaki Bu ya, sama Pak Zaki ya. Saya note tadi informasinya tentang mau diminat atau di peminatannya ke hukum Bu ya. Iya Pak ilmu. Baik. Baik, nanti dibedah Bu Sinta sama sama Pak Zaki ya. Baik. Insyaallah. Mungkin ada lagi. Oh, nih di ada chat lagi, ada di chat ada Pak. Di peringkat Pak, yang ada. Yang apa? Ada apa namanya tadi tuh? Bukan penelusuran apa? Iya, perguruan tinggi. Yang ada nama anak saya belum masuk nilai atau apa? Saya nggak ngerti deh. Tinggi. Itu yang penelusuran Ibu. Jadi kan kita memberikan link penelusuran PTN sesuai minat anak-anak. Nah di data yang masuk ke kami, Kahla belum mengisi mau ke kampus mana, prodinya apa gitu. Udah kok Pak, udah ngisi tempo hari tuh yang lewat Pak Kiki. Iya mungkin belum masuk ke link kita ya. Belum masuk ke link kita. Nggak apa-apa Ibu, berarti tadi arahannya ke hukum ya. Nanti kita konfirmasi lagi ke Pak Kiki ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang di chat Mbak menanyakan ya. tentang peringkat yang ada di TO2 dan TO3. Monggo. Iya, peringkat yang kita urutkan dari tryout 2 dan tryout 3 itu baru berdasarkan total skor saja Pak ya. Baru berdasarkan total skor. Karena memang nanti di setiap peminatan ya program studi apalagi di kampus-kampus tertentu dengan yang lainnya itu pasti berbeda-beda gitu ya. Sedangkan di laporan yang kita berikan itu kisaran angka yang kemudian anak-anak bisa capai masuk ke dalam klaster PTN yang ada di laporan tersebut. Jadi kita buat gitu ya. Jadi masih berdasarkan skor total. Nah, ini ada lagi nih. Oh iya, betul. Tadi saya sudah sampaikan di awal ya. Jadi untuk nilai tryout 3 ya laporannya karena memang kemarin baru masuk di hari Kamis itu proses pencetakannya belum selesai. Ya, proses pencetakannya belum selesai, tapi olahan data yang dari saya itu sudah disampaikan tadi ya. Tapi untuk soft copy-nya
link TO3 itu belum masuk. Nanti kita akan tambahkan, Bu ya. Nanti kita akan tambahkan. Jadi saya konfirmasi ke pihak, karena memang kita ada 60 lebih kerjasama sekolah begitu ya. Jadi tryout ada yang berbarengan, laporannya pun mungkin ngantri. Kalau di MOU kita itu 2 pekan setelah tryout itu laporan maksimal kita kirimkan. Tapi kalau biasanya di Alhamdulillah kita maksimal saya upayakan 1 pekan nih, 1 pekan. Dan biasanya Alhamdulillah tersedia. Karena kemarin agak ada yang susulan tuh ya di terakhir tanggal 15. Akhirnya kita agak mengirimkannya agak terlambat ke pihak admin pusat Bintang Pelajar gitu. Tapi nanti insya Allah di link yang sama ya Bunda sekalian, di link yang sama itu akan tersedia laporan-laporan di setiap tryout gitu ya. Ini menghindari, kenapa kita berikan link, ini menghindari tadi email tidak sampai dan lain sebagainya. Kami yakin juga walaupun di situ ada nama siswa yang lain, tapi silakan juga melihat nama anak kita yang ikut, kemudian langsung bisa di-download langsung dari situ. Mungkin demikian ya Bu Sinta. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, alangkah baiknya setelah Pak Zaki menyampaikan, mungkin nanti banyak pertanyaan dan pertanyaannya sudah mengerucut gitu ya, karena data dan dikuliknya dengan Pak Zaki, data yang disampaikan Pak Najib, kemudian dikulik lebih dalam oleh Pak Zaki. Maka dari itu Pak Zaki silahkan. Rame sama Pak Zaki nih. Selalu rame. Selalu rame, kayak yang ngomong ini barusan rame nih. Silakan. Mohon izin itu mau di-share datanya. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan yang ketiga ya bersama dengan wali murid dan juga rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Oke, saya izin share untuk materinya. Jadi seperti yang tadi kita dibahas oleh Pak Najib terkait tentang materi ya. Tadi kan sempat disinggung namanya Kahlah Akila Darel ya, di mana kan siswa MA Media di sini. Kebetulan untuk datanya tadi saya sempat mau update ya, Bapak Ibu ya. Tadi saya mau update untuk ke tryout ketiga, cuma qadarullah tadi nggak berhasil ya. Sepertinya aksesnya ditutup oleh admin pusat. Jadinya datanya tidak lengkap ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi informasinya nih, seperti itu ya. Kita langsung aja intinya, nanti saya juga akan share ke Pak Kiki ya terkait tentang data seperti ini, dan mudah-mudahan data tersebut dapat membantu terutama di bagian divisi bimbingan konseling penjurusannya, seperti itu. Baik, di sini kan untuk Kahla, untuk data TO2, alhamdulillah Ananda dapat 376. Yang perlu diperhatikan berarti kan di sini mereka atau Ananda ini belum menentukan jurusan. Artinya kan posisinya saya harus tahu nih bidang minat saya apa, seperti itu ya. Untuk bidang minatnya kita langsung saja, karena kan ada selisih gap median berarti ya. Kan jadi setiap kali UTBK itu berlangsung, biasanya dari LTMPT menge-share nih informasi berupa angka kuartal 1, median, kuartal ketiga sampai ke maksimum. Nah, median artinya berarti angka tengah atau rataan dari komponen atau nilai yang terkumpul. Seperti itu. Nah, kalau di Bintang Pelajar kita biasanya menggunakan set passing grade gitu. Jadi median dulu yang kita lihat selisih gapnya, kemudian standar passing grade. Nah, kebetulan kan Kahla tadi posisinya tidak milih jurusannya, karena kan mungkin masih bingung atau baiknya seperti apa ya pilihan jurusannya. Maka kita perhatikan di sini, kalau di bagian skolastik, ternyata Ananda memiliki kemampuan di bagian literasi atau PBM. Kemudian ada, karena ini soshum, maka geografinya sudah masuk median. Kemudian sejarahnya 1 selisihnya ya. Kemudian yang lainnya masih butuh PR nih, seperti itu. Kemudian tadi
orang tuanya memilih jurusannya hukum. Misalnya saya ngambil hukumnya adalah Brawijaya misalnya ya. Oke, ternyata di bagian ilmu hukumnya Brawijaya ada sejarah sosial, PU, PBM, PPU Indo, dan PPU Inggris. Dasar yang saya gunakan ini adalah dari dasar Kuiper ya teman-teman ya. Atau ayah bunda, ataupun nanti Pak Kiki mau diskusi kembali ya. Di sini nanti saya lebih fokus pada bagaimana pengetahuan dan keahlian per bidang studinya atau bidang jurusannya. Yang nanti dikorelasikan atau dihubungkan dengan submateri dari setiap mapel yang diujiankan di UTBK. Nah, maka dari misalnya di Brawijaya, oh ternyata dari Brawijaya saya passing grade-nya masih kurang nih. Saya passing grade-nya masih kurang karena sistemnya masih minus. Maka sekurang-kurangnya kalau mau sampai ke target minimal adalah masing-masing untuk skolastik 10 soal dan akademiknya minimal adalah sekurang-kurangnya 9 soal. Seperti itu ya. Atau mau fokus kepada submapelnya yaitu sejarah sosiologi dan di bagian skolastik kecuali kuantitatifnya atau matematikanya. Seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana teman-teman yang IPA? Yang IPA di sini kan saya ngambil rumpunnya kedokteran. Untuk kedokteran di sini saya ngambil punyanya Cindy nih. Cindy, saya data untuk TO2 dasarnya kan ini ya. Pengetahuan keahliannya dan dasar rumpun dari jurusannya kan memang adalah di bagian kimia biologi. Disusul dengan mapel yang lain. Nah, kita lihat di sini ternyata untuk Cindy per mapelnya di bagian kimia dan juga biologi masih kurang ya, terutama di bagian kimia. Kimianya dia masih ada kalau dari median kurang dari 5 soal lagi. Sedangkan untuk passing grade apabila dia mau masuk ke U4 sekurang-kurangnya masih 8 sampai 4 mata pelajaran 4 soal lagi yang harus dikejar. Kemudian untuk PU-nya juga demikian nih. Untuk PU-nya kemudian di PBM-nya sudah bagus. Nah, berarti PR-nya Ananda hanya di bagian biologi kimia PU. Gitu. Atau sekurang-kurangnya dari jumlah mata pelajaran yang harus dikerjakan 12 di mapel atau di bagian skolastik, kemudian 10 soal di bagian akademik. Gitu. Kemudian kalau yang kedua dia ngambil jurusannya adalah kedokteran Airlangga, hampir sama ya. Tapi dari standar nilainya lebih tinggi bagian Airlangga. Gitu ya, standarnya lebih tinggi bagian Airlangga, hampir sama ya, cuma bedanya nanti di bagian akademik sekurang-kurangnya Ananda sampai dengan 11 soal. Demikian nanti data-data ini kebetulan sudah saya input semua, jadi nanti akan saya share ke Pak Kiki ya, ataupun ke pihak ahli media. Mudah-mudahan data tersebut membantu terutama di bagian pengenalan submateri, kira-kira saya tuh lebih fokusnya kemana. Demikian, mungkin bisa sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, dipersilakan untuk tanya jawab. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Baik. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang tadi mengenai angka-angka tadi itu apakah juga dikonsultasikan, artinya diinformasikan ke siswa ya, Pak Ustadz? Masalahnya kan kalau cuma ke orang tuanya kan kadang-kadang juga minatnya beda, anaknya beda juga minatnya. Nah, saya pikir lebih bagus kalau konsultasi ke anaknya bahwa kemampuan Anda itu sebenarnya di sini gitu. Apakah itu juga dikonsultasikan artinya diinformasikan juga ke anaknya, Pak Ustadz? Itu aja. Terima kasih. Baik. Untuk ke siswa di sini belum Pak. Jadi baru informasi laporan ini ya, laporan hasil TO.
kalau dari laporan hasil PO itu kan di bagian akhir langsung ada skor ya, skor misalnya dia skornya apa, misalnya nilai akhirnya adalah 319 yang terhubung dengan nilai 319 itu apa. Jadi di kekurangan di laporan TO-nya BP itu adalah di bagian sub mata pelajarannya nih, yang kira-kira dia harus targetnya apa. Seperti itu sih. Tapi nanti akan saya share kok, semua datanya akan di-share ke Halamedia, nanti berupa Excel ya. Nambahin sedikit Pak Zaki. Siap. Jadi yang tadi disampaikan insya Allah akan kita lakukan Pak, pendampingan pemilihan prodi ini, karena memang kan tadi di tanggal yang saya share tadi, tanggal 23 Maret sampai 15 April, ini waktu-waktu penting anak-anak untuk mendaftarkan program studinya ya, di UTBK. Jadi nanti insya Allah kita akan ada pertemuan dengan pihak sekolah yang sudah juga disepakati sebelumnya, kami dengan Bu Ira dan Bu Rini, Ustadz Yunus kemarin ya. Insya Allah nanti kita akan sharing ke konselor sekolah, juga wali kelas gitu ya, untuk betul-betul mendampingi terutama terkait dengan pemenuhan skor minimal gitu ya. Tahu di sini kan tadi PU, misalnya di sini kimia, biologi, PU, PBM. Nah, mereka concern nilai yang harus tinggi di angka ini gitu ya. Karena nanti memang kampus ya yang dituju itu melihat skor di lebih dominan melihat skor yang terlihat di sini, peminatannya kimia, biologi, PU, PBM. Kenapa kimia, biologi, PU, PBM? Karena itu ranah dari pendidikan kedokteran. Ya, misal siswa kita tahu, siswa internal kita di bintang belajar kimianya nilainya 1000 Pak, sempurna. Udah dapat dia. Di mana Kak Zaki kemarin? UI ya? Diterimanya ke UI Pak. Iya, ke UI. Karena kimianya kebetulan dapat 1000 nih. Iya, dapat 1000. Jadi itu arahan-arahan itu langsung. Jadi siswa juga lebih fokus kepada materi peminatan yang lebih dominan. Mereka terus latih begitu ya. Iya. Demikian mungkin tambahannya. Insya Allah akan ada pendampingan. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Saya pikir itu yang penting karena takutnya adanya dia maunya jurusan ini misalnya. Karena kan diarahkan ke katakanlah kehutanan, padahal dia pengennya di teknik apa gitu kan. Jadi bisa anak-anak coba. Berarti saya memang kalau memang harus saya konsisten di pilihan saya, maka saya harus memperkuat di sisi ini. Begitu Pak. Betul Pak, betul. Nanti juga ditelaah tuh nanti di setiap tryout kita akan dikirim laporan kembali pemenuhan soal yang sudah benar, berapa soal nanti ini tampilannya sudah ada semua ya, oleh Pak Zaki alatnya. Nanti alat ini sudah kita buat untuk pihak sekolah, untuk konselor sekolah ya, anak-anak. Mungkin itu tambahannya sedikit Pak Zaki. Mungkin yang lain silakan jika ingin ada yang dikonsultasikan gitu ya, dipersilakan. Atau mungkin ada pihak sekolah juga atau Bapak Ibu wali kelas yang juga bertanya, dipersilakan. Najib. Iya. Silakan Pak. Silakan Pak Kiki. Ya, terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya Pak ya? Jelas. Terdengar Pak. Jelas, jadi saya nggak perlu pakai earphone lagi ya. Iya, jelas. Ya, yang saya hormati Bu Ira Asmara, Kepala Pesantrenan, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Wali Kelas, terus Pak Najib dan Pak Zaki, juga Bapak Ibu Wali Santri kelas 12. Ya, terima kasih atas waktunya. Sedikit menanggapi tadi dari Ibu orang tua dari Kahla ya. Masih ada Ibu ya? Ya, mohon maaf. Untuk penelusuran minat Kahla itu mungkin yang dimaksud adalah yang dari bimbingan pelajar ya. Yeah. Jadi ada link sendiri. Sementara yang tadi disampaikan Ibu kata sudah dikasih ke Pak Kiki, itu memang yang konsumsi saya sebagai guru BK di sekolah. Jadi mungkin yang perlu dipahami adalah memang ada beberapa konseling nih untuk lebih memantapkan pilihan anak. Jadi tidak hanya dari bimbingan pelajar, tapi juga dari juga melakukan konseling karir yang sudah dilaksanakan dari pekan lalu.
Tapi kembali lagi itu satu orang per orang ya, tidak sekaligus. Jadi dari satu hari itu, pertama yang kita lakukan adalah yang SNMPTN dulu, ya karena memang mengejar dari tenggat waktu penutupan pendaftaran SNMPTN di tanggal 28 Februari. Jadi kami kejar itu dulu untuk konselingnya. Nah, di situ kan kami kekurangan data-data tryout-nya kan, karena belum selesai tryout yang 2-3-nya kan. Jadi kami masih melihat dari minatnya dulu, dari minat dan juga dari raportnya siswa itu sendiri. Nah, setelah dari SNMPTN, karena SNMPTN kan bukan dari soal, tapi memang jalur undangan dari raport. Jadi sudah ada nilai dari raport, Pak itulah sebagai datanya, tinggal nanti keminatannya di mana. Itu sudah selesai, baru setelah itu yang dari 37 tadi, kita lanjut kepada SBMPTN. Yang akhirnya kemarin saja belum selesai, karena kena di ujian madrasah, nanti kan kita lanjut lagi setelah ujian madrasah. Tinggal beberapa anak lagi sih sebenarnya. Nah, untuk Kahla memang pilihannya di SNMPTN sudah ada, sudah jelas. Seperti tadi yang yang Ibu sampaikan ya, Ibu Ella. Kalau saya boleh izin, ada kartunya di saya ya. Boleh izin share, boleh Bapak Ibu? Boleh, silakan Pak. Bentar ya. Oh, saya belum jadi. Oke, sekarang udah jadi host. Ya, sebentar ini ada. Sudah terlihat ya? Sudah Pak. Ya. Nah, ini adalah Kahla ya. Untuk pilihan pertama ilmu hukum di UIN Jakarta. Dan pilihan keduanya sosiologi untuk di UIN Gunung Jati Cirebon. Nah, ini apa namanya? Kencing dulu ya. Mungkin saja beda dengan apa yang disampaikan oleh dari nilai tryout-nya nanti kan. Bisa saja nilai tryout-nya Kahla itu mungkin saja tidak sama dengan untuk yang di UIN Jakarta. Bukan begitu Pak Zaki kira-kira? Kalau dilihat dari hasil tryout-nya ya. Pemilihan Kahla di sini sebenarnya dia tidak melihat lagi tryout-nya nih, hasil tryout, karena memang belum ada hasil tryout yang 2 dan 3. Tapi dia langsung memilih untuk ilmu hukum di UIN Jakarta. Demikian pula untuk di SPAN PTKIN itu juga jalur raport. Jadi saya izin dulu untuk share lagi untuk jalur rapotnya. Untuk jalur raport yang SPAN PTKIN, Kahla ini memilih di Universitas Islam Negeri Jakarta juga, UIN Jakarta juga, ya. Yang hukum keluarga, hukum pidana Islam. Nah, untuk yang di UIN Bandung, ya hukum keluarga dan hukum pidana Islam juga, karena pilihannya adalah 2. Ini pun juga tidak melalui tes, tapi melalui raport. Jadi jalur raport itu ada 2, yaitu jalur umum yang dinamakan SNMPTN dan juga yang di Kemenak yaitu SPAN PTKIN. Nah, karena ini tidak di-matchingkan dengan nilai tryout, maka pada saat itu mungkin mungkin hasilnya mungkin tidak sama ya, karena ini adalah peminatan dari Kahla sendiri yang mana nilai sudah ada, nanti tinggal dari panitia LTMPT atau panitia SPAN PTKIN yang melihat gitu kan. Raport Kahla ini sesuai dengan jurusan-jurusan tersebut gitu loh. Nah, yang dimaksud dengan Pak Zaki dan Pak Najib mungkin itu untuk SBMPTN begitu Pak ya? Iya, betul. UTBK kan? Betul. Nah, di UTBK itulah yang mungkin Kahla ini belum masuk karena kan menggunakan link mungkin saya nggak tahu nih, linknya Google Form saat itu Pak ya? Iya, betul. Iya Pak. Nah, linknya Google Form yang mungkin ada di grup kelas. Jadi mungkin saat itu saya tidak tahu apakah mungkin Kahla sudah mengisi karena kan itu langsung ke operatornya kan dari bintang pelajar. Sementara kalau saya kan langsung saya ketemu anaknya, saya tanya pilihnya apa, termasuk juga kemarin konseling dengan psikolog yayasan, dan di sana diarahkan untuk melakukan penjelasan ini dan ini segala macam. Seperti itu, Ibu Ella, Pak Zaki. Iya, Pak. Terima kasih Pak, maaf tadi. Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak, kalau jalur SBM ini dengan adanya UTBK ini kan memang banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ya Pak ya. Jadi memang butuh bimbingan dari Bapak Ibu guru banget ini. Ya, baik, terima kasih Pak Kiki. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiki, informasinya. Terima kasih Pak. Masalah, lengkap sekali, luar biasa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi
kepada Pak Zaki. Saya jadi moderatorin aja ya, nggak apa. Silakan. Kalau wali kelasnya bertanya boleh nggak? Boleh banget. Ya, sejak tadi malam saya tuh berpikir karena gini, anak saya 12 IPS 2 itu ada satu santri, ada dua walaupun tetap mengikuti bimbel, tetapi mereka tidak akan mendaftar ke perguruan tinggi, gitu. Tapi dia tetap ikut bimbel, gitu ya. Nah, apakah hasil dari tahun ini bisa untuk prediksi tahun depan apabila memang mereka pengen masuk ke perguruan tinggi tertentu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena dua anak ini still yakin bahwa dia tetap akan kekeh tidak masuk ke perguruan tinggi karena dia minatnya ke TNI maupun Polri, gitu ya. Mau 5 tahun, berapa tahun dia mau daftar, dia tetap kekeh mau ke situ dan tidak akan masuk ke perguruan tinggi negeri. Bagaimana caranya untuk mengulik dalam tanda kutip untuk jadi pilihan kedua, gitulah. Ini mendaftar ke perguruan tinggi ini menjadi pilihan kedua, walaupun secara hati mereka akan tetap kekeh masuk ke TNI atau Polri. Trik apa gitu? Saya sebenarnya pendekatan secara anak sudah, dengan orang tua sudah, tapi tetap jawaban sampai kemarin sore itu saya dapatkan, pokoknya ibu aku nggak mau milih perguruan tinggi, aku mau milih ini, gitu. Terima kasih. Silakan Pak Zaki. Masya Allah ya, luar biasa. Masya Allah. Kalau di sini juga ada sih Ibu, namanya kan Arsendra, dia dari SMA Negeri 13. Keikutsertaannya juga minim sih Bu ya, keikutsertaannya minim karena memang background orang tuanya adalah angkatan darat. Dia pengen banget sih ke Taruna Nusantara waktu itu. Cuma kan nggak dapat izin dari orang tuanya, sehingga dia masuk ke SMA 13. Kemudian dia cari kesempatannya sendiri, latihan fisik sendiri, dan alhamdulillah secara fisik sih dan juga kemampuan mental sudah terbentuk nih, memang dia tipenya memang keangkatan ya. Dia cari tahu deh seperti itu Bu. Nah mungkin kekurangannya kan adalah, ini jadi mau akademiknya fokus ke PTN atau ke mana nih jadinya gitu kan. Biasanya sih saya melakukan pendekatan yang lebih intensif ya, misalnya kan kita nanyanya di luar dari jadwal biasanya ya kan. Kalau bintang pelajar itu kan jadwal volleyballnya kan Senin sampai dengan Jumat konsultasinya. Nah saya biasanya ngambil waktunya sore atau enggak biasanya malam gitu untuk bertanya. Bahkan saya lebih intensif lagi dengan cara menelpon gitu, tapi tidak melalui orang tuanya ya, tidak melalui orang tuanya karena kan dia yang minta mau ngambil angkatan, dia juga yang mau tahu cara masuk angkatan. Ya paling nanti ada benturan nih dengan orang tua gitu kan. Dan qadarullah ternyata pas saya baru beberapa hari telepon orang tuanya ternyata gini, dia nggak mau mengizinkan ke angkatan karena waktu itu kan orang tuanya pernah tertembak gitu. Tertembak waktu lagi dinas lah pokoknya seperti itu. Tapi qadarullah efeknya sampai ketua. Hanya pas kemarin COVID dia kan sakit parah almarhumnya itu. Nah itu yang membuat si Arsendra nggak boleh ikut angkatan. Nah, jadi Masya Allah tuh, jadi dilema tuh. Nah hal yang seperti itu sih saya lebih kembali lagi ya kepada orang tua dan juga Nanda. Karena kan sebagai konselor kita juga nggak mampu untuk mengarahkan ya, bukan begitu ya Pak Kiki ya, karena kan udah soul to soul tuh, hati ke hati gitu, anaknya pengen apa, orang tuanya kekhawatirannya tinggi karena kan waktu dinas almarhum seperti itu dan pas COVID parah banget jadinya ya seperti itu. Jadi mungkin pendekatannya lebih kayak kita sebagai temannya, rekannya seperti itu, tapi tidak tidak memberikan hakim ke ikutin orang tuanya harus gimana, atau malah anandanya kita benturkan ke orang tuanya. Mungkin hal yang kayak gitu kita hindari sih Bu. Iya. Tapi tetap pendidikan tetap kita tanamkan sih, karena kan nyatanya juga Pak Prabowo, kemudian beberapa yang lainnya melalui jalur pendidikan juga seperti itu. Iya. Dan Pak Kiki tahu betul itu. Iya.
sudah melakukan konsuler juga. Masya Allah. Ya, terima kasih Pak Zaki. Sama-sama. Ya, Pak Zaki boleh menambahkan dari Bu Sinta? Boleh Pak, silahkan. Ya, jadi kan tadi salah satu contoh ada siswanya yang ingin masuk TNI ya Pak ya, sehingga mungkin salah satu namanya muncul di situ ya, tidak memilih jurusan, gitu Bu Sinta ya? Iya. Nah kebetulan juga yang nulis-nulis itu selain Kahla, itu yang ada namanya itu jurusannya memang rencananya sih kelihatannya untuk sementara ini tidak mau melanjut dulu mungkin seperti itu. Jadi ada yang ke TNI, ada yang kepengen ke daurah tahfidz ya, dia ingin ke dalam tahfidz Qurannya, dia bilang ke saya, Pak, saya mungkin setahun 2 tahun saya mau tahfidz Quran dulu gitu kan, baru nanti saya mau kuliah gitu loh. Nah mungkin dia pikir lagi, buat apa saya isi, saya juga nggak kuliah gitu kan. Seperti itu Pak. Jadi ada kasusnya memang ada beberapa anak yang untuk tahun ini dia istirahat dulu dari perguruan tingginya, mungkin ada yang ingin kejar ya, seperti contoh anaknya Bu Sinta itu kan. Saya tanya, oke, kalau seandainya kamu besok hari, ya kita mohon maaf, kita bicara jeleknya aja gitu ya. Umpama tahun ini nih, kamu nggak lolos TNI, mau nggak kamu kuliah lagi? Saya gitu kan, saya tanya, mau nggak kamu kuliah untuk mendaftar di SBMPTN, tapi ya gap year, otomatis kan tahun depan kan? Dia menjawab, enggak Pak, saya mau terus sampai dapat, sampai saya bilang kesempatan saya misalkan 4 kali daftar dan 4 kali nggak terima, itu saya mau ambil terus Pak. Ya sudah, itu kan kembali kepada anaknya sendiri. Kalau anaknya memang maunya ke situ ya kita sudah mengarahkan bagaimana kuliah dulu, baru nanti kan bisa masuk ke TNI setelah dia S1 kan. Cuma pemahamannya mungkin Pak, kalau saya masuk dari jalur Bintara mungkin lebih banyak kesempatannya, ya silakan. Seperti itu Pak. Terus ini Pak, boleh sedikit bertanya? Boleh Pak. Mungkin kita sedikit agak ini Pak ya, bicara teknis nih. Jadi untuk persiapan UTBK Pak, UTBK itu kan rencananya kan nanti di tanggal 17 ya Pak ya? Iya. 17 April ya? Betul. Mulai. Betul. Pelaksanaan UTBK yang itu pertama, di jadwal pertama, di gelombang pertama itu adalah di tanggal 17 April sampai dengan tanggal 17 Mei Pak. 17 Mei. 17 Mei sampai dengan di tanggal berapa itu Pak? 23 Mei Pak. 23 Mei. Nah, itu nanti ada jeda lagi. Ada jeda lagi kalau nggak salah di tanggal 28 Mei. Tangguannya 28 Mei sampai tanggal 3 Juni. 23 Juni. Pertanyaan saya begini Pak, ketika nanti SNMPTN ini diumumkan, siapa-siapa yang berhak masuk di SNMPTN tanggal 29 Maret besok, nah itu kira-kira calon-calon yang mereka itu gagal di SNMPTN itu larinya kemana Pak? Ke gelombang 1 atau gelombang 2? Karena begini, misalkan tanggal 29 nanti sudah ada hasilnya siapa-siapa masuk ke SNMPTN, itu kan tidak semua keterima Pak. Nggak mungkin gitu kan? Nggak mungkin semua keterima, pasti kan ada yang gagal. Nah yang gagal itu kira-kira nanti dia mau masuk di mana nih? Apa masuk gelombang 1 atau gelombang 2 untuk masuk ke SNMPTN-nya Pak? Seperti itu kan? Nah, apakah ini nanti akan berdampak ketika yang SNMPTN ini masuk di gelombang 1, terus kita masuk juga di gelombang 1, ketemunya dengan anak-anak yang pintar, maksudnya yang tidak lolos di SNMPTN, seperti itu Pak. Apakah punya strategi seperti itu? Karena kalau tahun lalu pernah disiasati gitu kan, disiasati dengan cara biar SNMPTN lewat dulu deh, kita masuk yang keduanya. Tapi kalau kedua takutnya nanti sistem penilaiannya begini-begini. Nah itu, apakah dari bintang pelajar punya trik-trik demikian atau punya strategi-strategi di mana kita melihat dari SNMPTN? Karena kan dari muntahannya SNMPTN kan banyak tuh yang mungkin nanti akan masuk ke SBMPTN. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya. Terkait tentang ini ya, karena kan tanggal 29 Maret itu pengumuman SNMPTN. Kemudian kan disusul sama SPAN PTKIN ya, kemudian kan PPKB juga. Jadi kan mungkin dilema anak-anak ya, tiap tahun dirasakan seperti itu. Kalau di bintang pelajar sih kita mengusahakan memang yang difokuskan itu siswa yang belum SNMPTN dulu Pak, gitu. Jadi fokuskan dulu ke teman-teman yang belum SNMPTN. Kemudian kita di sini mengupayakan anak-anak itu fokus betul bagaimana teknis yang diikuti ketika di UTBK. Misalnya tentang item respon test.
kemudian HOTS, kemudian bagaimana pendapatan skor dan bagaimana mereka ikut dalam kegiatan, misalnya dia dapatnya di gelombang 1 atau gelombang kedua. Maka misalnya nih tentang item respon test itu kan dia seberapa banyak siswa atau seberapa banyak subjek, jika benarnya 8 maka angkanya 2. Kalau misalnya dia yang salahnya 8, yang benarnya 2, maka skornya 8. Gitu. Dan tergantung dari tanggal tesnya gitu. Jadi ada rentang waktu gelombang 1 sampai gelombang 2 gitu. Jadi item respon tes itu didasari dengan itu. Kemudian terkait tentang nilai. Misalnya nih, nilainya benar itu adalah tadi berdasarkan respon. Kalau salah berarti 0, kalau kosong juga 0. Tapi kita di bagian bintang pelajar, jika Ananda mengalami kesulitan dalam menjawabnya, di skip aja atau lewati dulu. Gitu, dilewati aja dulu. Terutama untuk siswa yang benar-benarnya memang susah sekali untuk pengarahannya, seperti itu, Pak. Kalau di sini biasanya demikian tuh, Pak. Kemudian untuk siswa yang sudah dapat pengumuman SNMPTN, nah SNMPTN otomatis kan bisa jadi dapat gelombangnya 1, bisa jadi dapat gelombangnya kedua. Tapi sejarahnya kalau di bintang pelajar, bagi siswa yang sudah SNMPTN, kemudian dia nyatakan tidak lulus, kemudian dia ikuti, tergantung dari pilihan dari lokasi panloknya, panitia lokasi ujiannya. Misalnya dia pilih Jakarta misalnya di gelombang 1 sudah habis nih, gitu ya, maka udah buka gelombang kedua. Gitu. Kemudian dia mau pindah, saya mau ujiannya di Andalas aja nih, kebetulan kan saya ikut pulang kampung ke orang tua nih di Padang misalnya. Oh masih gelombang 1 gitu ya. Jadi tergantung dari pemilihan panitia lokasi. Kemudian di menu ujian, di menu pemilihan pada gelombangnya memang tidak langsung satu-satu ya, tidak pilih satu-satu, tapi memang sudah by system. Jadi misalnya saya memilih ujian, kemudian saya melakukan seleksinya atau melakukan pendaftaran SBMPTN di tanggal 14 April misalnya. Jadi H-1 penutupan UTBK. Nah, bisa jadi saya masuk gelombang 2 gitu ya, bisa masuk gelombang yang kedua. Gitu. Tapi kalau di bintang pelajar kita mengusahakan semua itu mulainya pada rentang tanggal 13, 14 atau 15 April Pak Kiki. Kalau di sini sih ya. Karena upayanya tadi kita mempelajari dulu karena kan lokasi juga. Cuma ada juga beberapa siswa yang kayak panik ya. Wah, saya nanti nggak dapet tanggal ujiannya gitu. Padahal kalau dia pindah ke Jogja atau pindah ke kota lain ada kemungkinan malah gelombang 1 dan gelombang 2 tapi di awal-awal. Jadi memang di ini sih Pak, di ini. Tapi saya sempat bertanya Pak Kiki, saya pernah bertanya sih sama pihak KNPT. Ternyata kalau untuk 5 hari penutupan UTBK, dibikin jatah waktu Pak, di jatah kelas. Jadi misalnya nih UNJ sudah habis, gitu. Dibuka 100 bangku pertama. Makanya kan pas lagi masuk ke portal tuh agak lama tuh Pak Kiki, gitu kan, tahun lalu tuh. Nah ternyata itu lagi masa pengimputan kelas yang akan digunakan. Makanya ada SMK atau SMA negeri yang kerjasama. Gitu. Jadi nggak usah panik sih, nggak usah panik. Bahkan saya diinformasikan sama LTMPT H-2 ada kuota lagi untuk sampai dengan tanggal 2 Mei kalau tahun lalu Pak. Harusnya kan penutupan tanggal 28 April. Nah, ujiannya malah dibuka sampai tanggal 2 Mei Pak. Jadi tambahan hari. Dan itu khusus buat di UNJ, kemudian UIN Jakarta, dan juga UI. Pak Zaki. Tadi kan Bapak katakan ada IRT Pak ya? Iya. Nah itu tahun ini apakah masih menggunakan IRT? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana Pak untuk anak-anak ini? Apakah nanti ketika UTBK, contoh misalkan untuk soal yang sulit, itu mungkin kalau kita jawab salah malah kurang nilainya,
metode-metode itu apakah masih ada, atau misalkan jawab aja nggak apa-apa, toh nggak ngurang-ngurangin nilai. Itu nanti gimana Pak? Apakah anak-anak akan diberikan pemahaman-pemahaman seperti itu Pak Zaki? Kalau ngikutin tahun lalu, bagus sih memang kalau nggak bisa jawab nggak usah dijawab, karena lebih ini ya, lebih menakutkan skornya nanti. Iya. Skornya jadi gini, ayah bunda dan bapak ibu sekalian. Jadi kalau misalnya teman-teman subjek itu menjawabnya salah makin banyak, maka di tanggal rentang waktu tersebut terciptalah nilai-nilai yang tinggi-tinggi. Jadi keuntungan yang jawab benar. Tapi kalau kosong, dia nilainya 0. Gitu, nilainya 0. Jadi benar-benar respon itu berpengaruh sih sama nanti komponennya. Ya. Justru itu Pak ya, anak-anak sudah paham ya, karena gini khawatirnya, karena mereka biasa main jawab aja dah, menjawab gitu kan. Terbukti tadi kan dari beberapa menit atau beberapa detik sudah selesai gitu kan. Nah itu sebuah gambaran sebenarnya gitu kan, ketika anak-anak mengerjakan soal itu mungkin saja main cepet-cepetan aja. Main cepet-cepet saja, akhirnya kan banyak yang salah. Nah untuk mengantisipasi itu kita sampaikan kepada mereka bahwa kalau seandainya kamu jawabnya salah atau ragu, lebih baik di kebelakangkan dulu betul. Mantap. Nanti kita ketemu Pak Kiki ya. Insya Allah dijadwalin kemarin sama Bu Ira. Nanti kita obrolin waktu yang pas lagi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Nah, ada yang raise hand dari Ayah Faiz Fadilah. 12 IPA. Monggo Bapak atau Ibu. Ya Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih Bapak Ibu mengenai Ananda Muhammad Faiz Fadilah. Itu untuk itunya gimana ya, untuk hasil tryout-nya itu kira-kira apa? Ya mudah-mudahan insya Allah sih bisa tercapai apa yang dia cita-citakan untuk perguruan tinggi negeri. Kira-kira langkah-langkah apa gitu yang untuk selanjutnya untuk ke arah sana gitu. Mohon masukannya itu aja Pak sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Zaki sekalian. Yang di chat juga ada 2 pertanyaan Pak Zaki. Nanti setelah dijawab dari Ayah Faiz, nanti mohon dijawab yang di chat. Terima kasih. Ya. Faiz Fadilah ya. Muhammad Faiz Fadilah. Oke, Ananda rencana mau ngambil geologi ya. Geologi itu rumpunnya geografi, sejarah, PPU Indonesia dan PPU Bahasa Inggris. Kemudian dari nilai Ananda 426 gitu ya, 426.81. Oke. Tapi saya mau pastikan dulu. Ya, Pak. Di bagian SBMPTN. Geologi masuknya rumpunnya ke IPA ya? Ya, benar, Pak. Tapi di sini data kami masuknya geografi sejarah. Nah, di sini kemungkinan ada kesalahan dari pembacaan sistemnya. Nanti kita perbaiki ya. Tapi kalau dari Kuipernya geologi itu kan sebenarnya ilmu kebumian ya? Iya benar. Oke, berarti kan kalau kita pelajari betul-betul, dia sebenarnya fokusnya ke bagian fisikanya ya Pak ya? Karena kan dia mengukur fokusnya di bagian fisika. Berarti di sini di sub materinya adalah di bagian fisika, kemudian di bagian skolastiknya nih Pak, PU, kuantitatif, dan juga PU dan juga bahasa Inggris. Jadi literasinya malah enggak ya, literasinya juga enggak.
Di sini kalau kita lihat komponen Ananda untuk biologinya dari median, alhamdulillah fisikanya sudah bagus ya Pak. Baik itu di bagian passing grade kita, ini udah masuk ya, udah +1. Sedangkan kalau untuk dari angka median, Ananda sudah +3. Nah ini udah bagus nih. Cuma di bagian skolastiknya masih PR ya, di bagian kuantitatif. Kuantitatifnya itu dia -2. Kemudian PPU di sini masih banyak ya PR-nya, sekitar 4 dan juga 2, dan juga di bagian penalaran umum. Jadi sekurang-kurangnya di bagian skolastik, di bagian PU dia 10 soal, kemudian PPU dia 11 soal, kuantitatif 11 soal, dan fisika 9 soal. Tapi kan udah kejual ya, udah kejual nih. Maksudnya Anda sudah punya memiliki di komponen akademiknya di bagian fisika sudah +3. Oke. Gitu. Sudah bagus ini Pak, tinggal dipertahankan aja Pak di bagian fisikanya. Insya Allah ya. Terima kasih Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Bapak. Kemudian tadi yang di chat ya. Iya. Yang di chat. Yang di chat itu yang pertama dari orang tua Najwa. Ya. Ada penurunan dari nilai tryout dari 1 ke 2. Ya. Apakah kemungkinan juga kendala jaringan atau seperti apa? Kemudian yang pertanyaan yang kedua itu setuju sekali pada saat nilai tryout disampaikan ke siswa dan siswa mendapatkan pendampingan secara personal. Baik. Ini dari Pak Najib aja kalau kita yang jawab nih. Silakan Pak. Kenapa Pak teknisnya bisa demikian Pak Najib? Iya, kalau Bismillah, kalau dari sistem aman Ibu ya, nggak ada masalah. Kemarin juga berjalan aman ya, nggak ada laporan. Biasa kan Bu Ira, Bu Rini, Pak Yunus ya mungkin mereport ya ada kendala-kendala, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Jadi insya Allah nggak ada kendala jaringan. Paling kendalanya kalaupun ada biasanya mungkin kalau siswa media mungkin perangkatnya nggak ganti-ganti gitu ya. Jadi kendalanya kalau bisa dikatakan bisa minim lah. Nah, kalau misalkan siswa kami biasanya lagi ngerjain di laptop, dia mau pindah ke tablet gitu ya. Itu kalau dia berpindah perangkat, nah itu biasanya dinyatakan kalau dia mau mengakses soal yang sama, dinyatakan sudah selesai. Karena ada sistem yang terputus karena pergantian perangkat di akun yang sama. Tapi kemarin perjalanan tryout nggak ada kendala sama sekali ya, aman. Nah, jadi memang itu real hasilnya. Tapi kalau misalkan ingin tahu detailnya apakah dikerjakan benar atau tidak gitu ya, pengerjaannya serius atau enggak, itu biasanya dilihat dari durasi ya, dari durasi. Kalau misalkan dikerjakan dalam waktu 2 menit satu subtes kan berarti anak-anak langsung menentukan jawabannya gitu, cepat gitu kan. Sedangkan durasinya masih lama gitu. Paling gitu sih secara umum. Satu lagi tadi apa Pak Zaki ya? Dampingan secara personal Pak. Oh iya, itu yang tadi juga kita bicarakan dengan pihak sekolah yang kemarin juga sudah kita evaluasi. Jadi nanti pekan depan kita akan ada pertemuan ya untuk membahas tentang pendampingan, mekanisme pendampingannya, terutama mendampingi agar anak-anak di tryout yang ketiga itu tryout terakhir ya, itu juga mendekati hasil maksimal ya. Kemudian juga sudah memfinalisasi program studi ya. Nanti kita akan ada pertemuan dengan pihak sekolah, Pak Kiki, dengan ibu-ibu wali kelas begitu ya. Jadi semua concern untuk mendampingi anak-anak atau santri menuju PTN yang dipilih begitu ya. Insya Allah Bu, insya Allah. Ya, baik. Kalau menambahkan Bu Sinta sedikit saja. Ya, silakan Pak Kiki. Yang terkait dengan pertanyaan yang ada di chat tadi ya mengenai pendampingan, mungkin kalau untuk penyampaian tryout kita akan jadwalkan Pak ya,
Tapi untuk pendampingan yang itu sebenarnya sudah kami lakukan untuk di BK dan psikolog yayasan. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ira selaku kepala madrasah, disampaikan kepada orang tua mengenai kegiatan konseling ya, khusus untuk pembimbingan karir di kelas 12 di pemilihan jurusan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa anak-anak melakukan konseling dengan saya dengan psikolog yayasan itu bertiga. Jadi kami lakukan lewat Zoom dan di sana anak-anak sudah dikasih gambaran mengenai. Suaranya mengecil Pak Kiki. Oh, mengecil ya. Oke, sekarang bagaimana? Ya. Oke, jadi ketika mereka saya panggil satu persatu melalui Zoom, anak-anak itu langsung dikasih hasil dari kuesioner karena sebelumnya dari psikolog yayasan yaitu Ibu Ani Lutfia itu sudah memberikan kuesioner dan saya sudah buat dalam bentuk Google Form dan sudah sampaikan ke anak. Nah, hasil dari situ Ibu Ani membaca bahwa si anak ini cocoknya di mana, Pak? Ya. Misalkan dari kecerdasan 8 kecerdasan ya, kecerdasan spasial, kecerdasan numerik, kecerdasan linguistik. Bukan lihat dari nilai tryout-nya nih. Nah, tetapi di dalam pelaksanaan konseling itu ternyata ketika kami sedang melakukan konseling itu ada beberapa anak yang merasa bahwa Pak, saya nggak bisa pilih keluar gitu loh. Maksudnya pilih keluar daerah nih. Misalkan karena kalau cocoknya sih kamu kalau misalkan contoh mengambil jurusan di mana jurusan itu yang bagusnya itu adanya di luar Jakarta. Misalkan di Undip atau ada di UGM atau ada di Brawijaya Malang. Tapi terkendala oleh orang tua biasanya anak ngomong, Pak, saya nggak boleh jauh-jauh sama orang tua saya gitu kan. Akhirnya kamu kemana? Ya nggak jauh-jauh, paling ke UI seperti itu kan. Paling ke UNJ. Sementara di dalam UI itu mungkin jurusannya yang mau diminati sama anak adanya di tempat lain seperti itu, Pak. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu orang tua atau wali santri, ada beberapa temuan-temuan ketika saya melakukan konseling dengan putra-putri Bapak Ibu gitu ya. Jadi mereka sendiri kebingungan gitu loh. Di satu sisi orang tua tidak membolehkan untuk di luar daerah, di luar Jakarta atau di luar Depok gitu kan. Di satu sisi lagi mereka juga kepengennya gimana ya, serba salah jadinya. Akhirnya ya sudah deh, kamu itu dulu aja isi dulu LTMPT-nya, maksudnya akunnya ya, karena kan akun LTMPT itu kan sudah harus selesai kemarin. Nah, nanti di tanggal 23 besok baru mereka memilih. Nah, ketika memilih ini saya harapkan gitu ya, saya harapkan selaku guru BK komunikasi dengan orang tua itu bisa lebih intensifkan, karena khawatirnya gini, ketika anaknya mendaftar misalkan di Jogja atau di Solo, ternyata orang tua nggak setuju kan kasihan juga. Misalkan udah tembus ke UTBK, sudah capek-capek dia berjuang di UTBK dengan bantuan dari bimbingan pelajar ya, dilihat dari tryout-nya ternyata pasti dapatnya di Solo. Nah, karena waktu pendaftar itu tidak ngomong dulu ke orang tuanya misalkan, nah nanti kan pasti terima, kasihan juga kalau seandainya tidak dapat izin. Saya rasa itu Bapak Ibu, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, semakin siang semakin ramai dan seru, menarik, karena mungkin beberapa orang tua ini merupakan pengalaman pertama, tapi juga ada beberapa orang tua yang mungkin sudah 2 atau 3 kali karena kakaknya sudah masuk perguruan tinggi. Dan kami selaku wali kelas kayak ini pengalaman yang berulang-ulang, tetapi berbeda-beda setiap tahun untuk informasinya karena perkembangan dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, kalau kami berikan kesempatan sekali lagi, adakah yang akan bertanya kembali untuk sesi ini, karena memang sesi ini sangat menarik, apalagi nantinya pada saat ada konsultasi secara individual, maka akan lebih menarik lagi, putra-putrinya akan bercerita kepada orang tua. Monggo silakan Bapak Ibu, ada satu lagi, monggo kesempatan untuk yang bertanya bagi orang tua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah. Ya Ibu, orang tua dari Ibu, orang tua dari Putri Amelia, benarkah yang mengucapkan salam? Monggo. Rupanya kendala jaringan apa ya? Saya tidak mendengar apapun. Bu Ira, apakah mendengar? Saya tidak mendengar apapun. Enggak, saya dengar Bu Sinta.
Ya, baik. Berarti untuk karena waktu sudah jam 11, di saya sudah jam 11 kurang 5 ya. Oh, ada ini Bu Yufi memberikan informasi bahwa di chat Bu Yufi memberikan informasi kepada Bapak Ibu orang tua. Monggo bisa dilihat. Dan sekali lagi untuk orang tua Putri Amelia, apakah akan jadi bertanya? Silakan. Oh, rupanya ada kendala jaringan ya. Mohon maaf, Ibu, saya tidak mendengarkan apapun. Dan mungkin pertanyaannya bisa disampaikan melalui wali kelas, nanti akan disampaikan kepada bintang pelajar. Kalau memang kaitannya dengan hasil-hasil yang dilakukan oleh bintang pelajar. Dan kalau memang yang ditanyakan di luar bintang pelajar, nanti bisa disampaikan ke Pak Kiki selaku pendamping anak-anak. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih untuk hari ini. Sangat menarik dan sangat berbahagia bisa berbagi. Semua orang tua sangat antusias yang bergabung. Semoga ini menjadi awal dari keberhasilan anak-anak kita sesuai dengan yang diharapkan oleh kedua orang tua dan sekolah, dan tentu saja bintang pelajar selaku mitra kami. Untuk itu kami tutup acara ini dengan membaca doa yang akan disampaikan oleh Ananda Fahri. Ananda, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, fid dunya wal akhirah, wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi syafaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma ya muyassir yasir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahil sahil sahil alaina kullu asib jahi basirin nazir. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma iftah lana abwabal khair, abwabal jannah, abwabal istiqomah, abwabal hidayah, abwabal rizki, abwabal ilmi, abwabal seha wal afiyah, wa abwabal salamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Min fadlik subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadir pada pertemuan kali ini, terima kasih atas kehadirannya. Semoga hari ini kita semuanya sehat, mendampingi anak-anak kita untuk ke depan meraih cita-cita mereka. Dan saya selaku pembawa acara mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi insya Allah di waktu dan kesempatan yang sama. Dan semoga kita bisa bertatap wajah langsung, tidak bertatap maya. Dan kita berdoa bersama Indonesia keluar dari pandemi dan kita semua tetap sehat. Dan anak-anak kita berhasil sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, Ibu-ibu. Izin pamit. Ya, monggo Bapak, silakan. Ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.